Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 97, kau pasti punya pikiran kotor tentangku. Seng Xiao hanya memberi Mu Qi keberanian untuk melawan. Namun, jika Mu Tangsue tidak mencoba menyakitinya berulang kali, Mu Qi tidak perlu khawatir tentang semua hal ini sejak usia 18 tahun. Tak lama kemudian, Mu Tangsue dan pengacaranya meninggalkan rumah itu. Setelah mereka pergi, Su Zipei bertanya pada Mu Qi, apa yang kamu bicarakan? Bibi, jangan khawatir, aku tidak akan pernah diganggu lagi. Tapi, kamu sudah memberikan semua sahamnya kepadaku. Mereka akan lebih berguna di tanganmu. Dengan saham itu, kamu tidak akan merasa bahwa kamu tidak cocok dengan paman Lu. Mu Qi tersenyum. Su Zipei menghela napas dan menepuk kepala Mu Qi. Kamu telah banyak berubah beberapa bulan ini. Aku hampir tidak bisa mengimbangimu. Bibi, aku masih dalam tahap pertumbuhan. Namun, aku masih butuh bantuan paman Lu untuk berbicara atas nama grupmu. Saya akan mengaturnya. Dan untuk wanita itu, pengacara mengatakan dia bisa dibebaskan dengan jaminan. Bibi, aku harus merepotkanmu untuk urusannya. Aku tidak ingin menemuinya. Mu Qi tahu bahwa bibinya sedang membicarakan ibunya. Karena dia tahu bahwa hal pertama yang akan dilakukan ibunya saat dia keluar adalah bercerai dari papamu, dia lebih suka menjadi penonton saja. Dia tidak pernah merasakan kasih sayang ibunya, dan dia juga tidak menginginkannya sekarang. Baiklah, aku tahu apa yang harus kulakukan. Semuanya berjalan lancar. Hanya saja Lu Wenhua tidak pernah menyangka bahwa Mu Qi akan memberikan semua sahamnya kepada Su Zipei. Selain hubungannya dengan Seng Xiao, satu-satunya anggota keluarga yang dekat dengan Mu Qi adalah Su Zipei. Hidup mereka bergantung satu sama lain. Jadi, meskipun dia tersentuh oleh tindakan Mu Qi, dia juga khawatir Su Zipei akan terluka ketika dia mengetahui tentang hubungannya dengan Seng Xiao. Adapun Su Zipei, dia menuruti kata-kata Lu Wenhua. Dia mulai memperhatikan sekelilingnya untuk melihat apakah ada yang salah di malam hari. Karena kewaspadaannya, dia menemukan kegiatan Mu Qi di malam hari. Dia melihat Mu Qi keluar. Namun, dia tidak tahu kemana dia pergi dan siapa yang ditemuinya. Terakhir kali Mu Qi keluar adalah untuk membeli makanan ringan dan dia kembali setelah beberapa saat. Tetapi kali ini dia tidak pulang sampai jam 1. Su Zipei bisa saja menelepon Mu Qi jika dia ingin tahu keberadaan Mu Qi. Namun kali ini dia diam saja karena dia tahu Mu Qi mungkin akan mencari alasan lain untuk menipunya. Mu Qi belum tahu bahwa rahasianya telah terbongkar oleh Su Zipei setelah diisyaratkan oleh Lu Wenhua. Dia tidak akan pernah melewatkan satu malam pun untuk bersama Seng Xiao. Bahkan saat cuaca buruk karena itulah satu-satunya waktu dia bisa bersamanya. Setelah Seng Xiao menceritakan apa yang terjadi sebelumnya hari itu, dia meletakkan Mu Qi di wastafel. Dia membetulkan posisinya di antara paha Mu Qi dan berkata, karena sekarang sudah berakhir, apakah kamu ingin pergi jalan-jalan selama beberapa hari? Bolehkah? Mu Qi melingkarkan lengannya di leher Seng Xiao dan bertanya. Aku akan membuat rencana, jawab Seng Xiao dan membenamkan kepalanya di leher wanita itu. Dia mencium daun telinganya, yang bertato namanya. Mu Qi menarik dirinya ke Seng Xiao dan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya dengan tubuhnya. Tak lama kemudian, mereka pindah ke tempat tidur lagi. Meskipun malam pertama mereka belum selesai, dan Seng Xiao juga menunggu dengan sabar, karena mereka telah melewati batas, hubungan mereka menjadi lebih intim dan intens. Mereka hanya tidak sampai ke tahap terakhir. Berbaring di tempat tidur, Seng Xiao mencondongkan tubuhnya ke arah Mu Qi dan mengangkat dagunya ke atas. Sudah lama aku tidak melihatmu tersenyum. Mengapa tidak tersenyum padaku sekarang? Bagaimana aku bisa tersenyum sekarang? Kata Mu Qi sambil memegang leher Seng Xiao. Kenapa? Kamu tidak puas? Seng Xiao menggodanya. Mu Qi melangkah maju dan mencium jakun Seng Xiao, lalu berbaring lagi. Aku hanya ingin bersamamu. Tapi aku takut saat aku akan tahu lebih banyak tentang keluarga Seng. Itu bukan yang seharusnya kamu pikirkan sekarang. Jika waktunya tepat, aku akan membiarkanmu bertemu dengan keluarga Seng. Tapi, tentu saja, tidak sekarang. Seng Xiao membelai pipi Mu Qi dan berjanji, aku akan membiarkanmu menaklukkan mereka satu persatu. Apakah terlalu dini untuk membicarakan hal ini? Mu Qi tidak ingin memikirkannya terlalu dini. Dia hanya berharap. Seng Xiao mencondongkan tubuhnya ke depan dan mulutnya kembali bertemu dengan mulutnya. Dia menggigit bibirnya dan berkata, aku hanya memberitahumu bahwa kamu tidak perlu takut. Kemudian, lampu malam dimatikan. Dalam kegelapan, yang terdengar hanya suara ciuman, tidak ada yang lain. Seng Xiao memberikan belayan dan kenyamanan terbaiknya kepada Mu Qi. Meskipun ia tahu bahwa rasa sakitnya tidak dapat dihindari, ia mengikuti petunjuk dokter dengan baik. Ia menjalani proses penyembuhan dengan perlahan karena ia merawat tubuh Mu Qi.
Ia membantu Mukiki untuk menyesuaikan posisinya setiap kali mereka bermesraan. Itu akan baik untuknya. Saat larut malam, Mukiki tertidur dalam pelukan Seng Xiao. Dia tidak ingin melepaskannya meskipun saat itu tengah musim panas. Seng Xiao berkeringat, tetapi dia masih membiarkannya berpegangan padanya. Xiao Xiao, aku merasa panas. Menyalakan AC tidak baik untuk tubuhmu. Itu memperlambat kekebalan tubuhmu. Meskipun dia mengatakan ini, dia tetap menyalakannya. Dia ingin Mukiki tidur nyenyak. Dia suka memanjakan gadis kecilnya dengan cintanya. Aku ingin bermain denganmu, kata Mukiki dalam mimpinya. Kamu pasti sedang berpikiran kotor tentangku. Namun, apakah masalah dengan keluargamu sudah selesai? Tidak juga. Keesokan paginya, setelah mamamu dibebaskan dengan jaminan, Su Zipei datang menjemputnya. Meskipun dia tidak ingin melihat adiknya lagi, dia tetap menunggunya di gerbang. Lagi pula, dia tidak punya tempat lain untuk dituju. Aku sudah menyiapkan tempat tinggal untukmu. Karena kamu akan menuntut papamu, kamu masih bisa menggunakan pengacaraku. Zipei, aku ingin bertemu dengan Kiki. Dia tidak ingin bertemu denganmu, kata Su Zipei terus terang. Dia akan segera masuk universitas. Dia tidak ingin terlibat dengan keluargamu lagi. Tapi ada satu hal yang ingin kukatakan padanya. Mamamu tampak tertekan. Aku terlalu egois. Kau bisa memberitahuku. Mamamu menatap Su Zipei dan membuka mulutnya. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Su Zipei merasakan sesuatu yang aneh dari tatapannya, tetapi dia tidak banyak bertanya. Tetapi jika rahasia ini terungkap, segalanya akan berubah. Terutama masa depan Mukiki. Namun, apakah dia akan mendapat kesempatan untuk mengatakannya? Mereka tidak akan tahu. Tidak setelah Mu Tangsue berjanji kepada ayahnya untuk menyelesaikan perceraian antara dia dan ibunya. Di sisi lain, Su Zipei tidak tahu bahwa Seng Xiao lah yang ditemui Mukiki malam itu. Mungkinkah rahasia itu tetap menjadi rahasia?